Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Zaki dari Sistem Informasi Reguler 5A, NIM 090312818153. Kali ini saya akan membahas work breakdown structure pada pengembangan proyek Sistem Informasi Manajemen penyewaan mobil pada PT Avis Indonesia. Judul proyek ini adalah Proyek Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penyewaan Mobil pada PT Avis Indonesia. Tujuan dan sasaran proyek. Tujuannya untuk menghasilkan sistem informasi manajemen penyewaan mobil di PT Avis Indonesia sehingga akan meningkatkan pelayanan dan kinerja di perusahaan tersebut. Sasarannya yaitu menghasilkan produksi sistem informasi manajemen penyewaan mobil yang mampu bersaing di pasaran serta sesuai dengan spesifikasi kebutuhan retail mobil. Manfaat proyek yaitu memudahkan customer dalam melakukan penyewaan mobil tanpa harus banyak membuang waktu, karena proses penyewaan mobil dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun mereka berada, dan menambah nilai kompetitif serta strategis bisnis dalam penyewaan mobil. Metode pengembangannya yaitu SDLC, System Development Life Cycle. Alasannya karena sudah diakui dan digunakan banyak pengembang sistem. Alur tahapannya terstruktur dan praktis, menggunakan diagram yang mudah dimengerti, tahapannya terkait satu sama lain, sudah teruji oleh para ahli dan digunakan sejak tahun 1970 hingga saat ini. Berikut adalah diagram WBS dari Sistem Informasi Manajemen Penyewaan Mobil PT Avis Indonesia. Pada level 1 ada 1.0 investigasi awal, 2.0 analisis sistem, 3.0 desain sistem, 4.0 implementasi, dan 5.0 pengujian dan penggunaan. Berikutlah WBS investigasi awal. Pada tingkat pertama ada 1.0 investigasi awal, tingkat kedua 1.1 mengumpulkan data dari PT Avis Indonesia, 1.2 melakukan observasi ke PT Avis Indonesia, 1.3 mencari konsep pembahasan atau literatur jenis, 1.4 membuat dokumentasi hasil akhir investigasi awal pada sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia. Selanjutnya pada tingkat ketiga 1.1.1 melakukan wawancara dengan PT Avis Indonesia. Pada tingkat keempat 1.1.1.1 menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara yang dilakukan oleh sistem analis dan support staff. Selanjutnya 1.1.1.2 membuat janji untuk melakukan wawancara yang dilakukan oleh support staff. 1.1.1.3 melampirkan konfirmasi persetujuan melakukan wawancara oleh support staff. 1.1.1.4 melakukan wawancara dengan pihak PT Avis Indonesia oleh interviewer. 1.1.1.5 yaitu membuat dokumentasi hasil wawancara dengan PT Avis Indonesia yang dilakukan oleh dokumentator. Selanjutnya 2.0 analisis sistem. Terdapat 2.1 analisis masalah, 2.2 analisis kebutuhan, 2.3 analisis keputusan. Pada tingkat 3 2.1.1 menelusuri detail masalah pada sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia. Selanjutnya 2.1.2 menentukan permasalahan yang akan diselesaikan. Selanjutnya 2.1.3 menganalisa permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya 2.1.4 yaitu membuat dokumentasi hasil akhir analisis masalah pada sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia yang dilakukan oleh dokumentator. Di tingkat keempat 2.1.1.1 mempelajari hasil investigasi awal pada sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh project manager dan sistem analis. 2.1.2.1 mencari permasalahan pada sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh sistem analis. 2.1.2.2 merumuskan permasalahan yang telah diidentifikasi oleh sistem analis. 2.1.2.3 menentukan prioritas masalah dalam pengembangan sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia yang dilakukan oleh sistem analis. Pada 2.2 analisis kebutuhan, terdapat 2.2.1 mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia. Selanjutnya 2.2.2 menentukan kebutuhan sistem manajemen penyewaan mobil pada PT Avis Indonesia. 2.3 membuat dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pengembangan sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia yang dilakukan oleh dokumentator. Tingkat keempat 2.1.1 mempelajari dokumentasi hasil analisis masalah sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh project manager dan sistem analis. 2.2.2.1 membuat rincian kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh sistem analis. 2.2.2.2 menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh sistem analis. Selanjutnya 2.3 analisis keputusan.
2.3.1 mengumpulkan data untuk analisis keputusan sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia. 2.3.2 merumuskan kandidat pengembangan sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia. 2.3.3 merumuskan tingkat kelayakan pengembangan sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia. 2.3.4 menentukan kandidat sistem terpilih pada pengembangan sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh sistem analis. 2.3.5 membuat dokumentasi hasil analisis keputusan pengembangan sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh dokumentator. 2.3.1.1 mempelajari dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh project manager dan sistem analis. 2.3.2.1 mendefinisikan kandidat pengembangan sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh sistem analis. 2.3.2.2 menganalisis kandidat pengembangan sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh sistem analis. 3.0 Desain sistem. 3.1 mengumpulkan data untuk membuat desain sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia. 3.2 Desain logika proses sistem usulan atau DFD untuk sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia. 3.3 Desain logika struktur penyimpanan data atau IRD untuk sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia. 3.4 Desain struktur menu aplikasi untuk sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia. 3.5 Desain antarmuka aplikasi untuk sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia. 3.1.1 mempelajari dokumentasi hasil analisis kebutuhan pengembangan sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh sistem analis. 3.2.1 membuat rancangan desain logika proses sistem usulan atau DFD untuk sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh sistem analis. 3.2.2 membuat dokumentasi hasil desain logika proses sistem usulan DFD untuk sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia. 3.4.1 membuat rancangan desain struktur menu aplikasi untuk sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia sistem analis. 3.4.2 membuat dokumentasi hasil desain struktur menu aplikasi untuk sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh dokumentator. 3.3 Desain logika struktur penyimpanan data atau IRD untuk sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia. 3.3.1 membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data atau IRD untuk sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh sistem analis database administrator. 3.3.2 membuat dokumentasi hasil desain logika struktur penyimpanan data IRD untuk sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh dokumentator. Selanjutnya 3.5 Desain termuka aplikasi untuk sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia. 3.5.1 membuat rancangan desain antarmuka aplikasi untuk sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh sistem analis. 3.5.2 membuat dokumentasi hasil desain antarmuka aplikasi untuk sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh dokumentator. 4.0 Implementasi. 4.1 mengumpulkan dokumentasi final desain sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia. 4.2 membuat coding database sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh programmer database administrator. 4.3 membuat coding proses sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh programmer dan desainer. 4.4 Integrasi database dan proses sistem pada sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh programmer dan database administrator. 4.5 membuat dokumentasi hasil implementasi sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh dokumentator. 4.1.1 mempelajari dokumentasi hasil final desain sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh sistem analis, database administrator, dan programmer. 5.0 Pengujian penggunaan. 5.1 Pemasangan sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh application integrator. 5.2 Uji coba alpha dan beta testing pada sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh sistem tester dan support staff. 5.3 Memberikan pelatihan kepada end user sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia. 5.4 Menyerahkan sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia sepenuhnya kepada pemiliknya. 5.5 Mengoptimalkan dan memaintain sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh programmer. 5.3.1 Menyiapkan pelatihan oleh support staff. 5.3.2 Menutup pelatihan oleh project manager dan support staff. Selanjutnya 5.6 Membuat dokumentasi hasil akhir dari pengujian dan penggunaan sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh dokumentator. 5.7 Penutupan proyek. 5.7.1 Rapat hasil evaluasi proyek oleh project manager. 5.8 Membuat laporan sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia oleh support staff. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.